Oke teman-teman, selamat siang. Kebetulan hari ini kita ada ini berarti Jakartanya daerah apa, Tangerang ya? Karawaci, di daerah Karawaci teman-teman ya, masih dekat-dekat dengan Jakarta dan Tangerang. Kita habis visit ke beberapa proyek yang sudah selesai dan masukin ikan segala macam. Ada beberapa proyek baru yang masih proses negosiasi dan proses survei. Nah kebetulan ini tuh adalah salah satu customer lamanya Bless. Meskipun ikan-ikan yang beliau beli dari Bless sekarang sudah kena sortir, tapi sekarang ada ikan-ikan yang di sini itu yang saya bilang nanti saya mau edukasi. Sebetulnya ini ilmu yang cukup mahal dan cukup menarik, terutama buat teman-teman yang newbie, supaya maksudnya tidak mudah termakan omongan atau promosi terhadap sebuah produk tertentu yang berhubungan dengan koi. Apa saja produknya itu, baik produk untuk perawatan air, produk pakan, produk media, produk peralatan, mungkin apalagi ya, yang intinya sesuatu yang digembor-gemborkan bisa bikin koi Anda bla 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 gitu ya. Nah maaf, terkadang memang banyak pertanyaan WA, Pak, pakan merek ini bagus nggak Pak Ade? Katanya bisa bikin ikan jumbo, bisa bikin ikan 1 meter. Pakan merek ini bagus nggak Pak? Bisa bikin color, bisa bikin warna koi menyala, bla bla bla. Media ini Pak, katanya kalau pakai media ini koinya pertumbuhannya bisa lebih bagus dan lain-lain. Hari ini kita akan bahas itu. Nah teman-teman, sekali lagi saya disclaimer dulu ya, mungkin bagi beberapa teman-teman yang tidak suka dengan topik yang saya bahas ini, saya terpaksa harus menyampaikan, karena saya juga ibaratnya selalu ngomong ke customer terutama bahwa saya basically di dunia ini dari pelaku. Saya tidak suka berteori, saya tidak suka asumsi yang liar, semua dari apa yang sudah saya jalanin selama 14 tahun ini. Nah teman-teman, ini ada beberapa poin yang menarik. Yuk sekarang pertama kita shoot dulu ke kolamnya, jangan ke ikannya dulu. Kolam ini sangat-sangat terbatas sekali teman-teman. Ini lebar nih mungkin cuma 1 meter lebih sedikit ya. Kelihatan Val, kolamnya. Kamu dari sini juga Val. Kamu dari sini Val, putar ke sini Val. Nah ya, panjangnya ini mungkin ya sekitar cuma 4 meter. Intinya kapasitas kolam bersih ini cuma 10 kubik. Ya, jangan fokus ke ikannya dulu, kita bahas kolamnya dulu ya. Nah terus ikut saya ke sini ya Val. Nih. Ini filter secara kapasitas yang RDF kering ini jangan dihitung teman-teman, karena ini kan RDF ini chamber kering dan ini hanya untuk space tempat supaya RDF-nya itu nggak nongol di atas atau di permukaan. Jadi ditaruh di bawah filter, decking kayunya nanti ditutup semua. Nanti kalau pas ditutup kita tutup ya. Nah yang terhitung filter itu yang kesini, yuk kamu bentar ikuti saya ya, awas cemplung. Yuk mari kita kesini, kita kupas teman-teman ya. Nah Val, kamu shootnya ke sini Val, jangan ke saya. Nih, efektif chamber collectingnya, susunannya itu sederhana juga teman-teman ya. Yang pertama ini ada cardness. Cardness itu materi dari MBBR yang harusnya moving sih, tapi tadi ya beliau udah ngomong intinya sisa daripada kebuang ya udah dicelupin di sini aja. Ini BioCube yang ukuran kecil ya, mirip seperti BioCube yang kita pakai, tapi mereknya saya kurang hafal juga. Kemudian di sini ada biokristal ya di sini. Nah memang harus ditindih pipa dan lain-lain karena memang seringkali ngambang ke atas dan kadang takutnya bisa nutupin flow yang pipa itu yang kiri itu Val. Nah kalau nyumbat kan nanti flownya jadi terganggu. Kemudian ini UV dan pompa air bersih teman-teman tuh. Jadi efektif chamber collecting ini juga paling 20%-an, nggak nyampe 30%, ditambah RDF KC 15 ya, ini by David Pupuh, nanti saya akan bahas ya. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat kedalaman kolam, tadi saya nanya standar juga sih 1 meter. Sebentar, aku tak lewat dulu ya. Kedalaman kolamnya kayaknya 1 meter lebih dikit ya, nggak terlalu dalam-dalam juga. Kadang ada beberapa aliran, oh supaya bisa jumbo seperti ini harus 2 meter, harus 3 meter. Kadang saya cuma dalam hati ya itu mau bikin kolam koi atau mau bikin sumur gitu ya. Tapi intinya di sini satu bukti lagi bahwa kedalaman air juga cuma 1 meter. Nah kemudian ada tambahan, ini sebetulnya itu baki shower lah, tapi yang dimodifikasi. Yuk kita intip sebentar ya, menjadi sebuah filtrasi nih tuh. Di sini sama BioCube kecil medianya ya, dan ini produksi dari kawan kita Mr. David Pupu ya. Beliau senior saya juga di bidang koi, dan beliau ini julukannya adalah MacGyver koinya Indonesia ya. Jadi kalau masalah ibaratnya sesuatu yang ini kan untuk menambah supaya, karena tadi yang saya bilang kapasitas filternya kecil, space-nya kecil, kolamnya kecil, supaya hasil airnya maksimal, ditambahlah filter trickle ini atau apa, kemudian di finishing dengan batu alam biasa aja. Nah jadi teman-teman,
yang saya mau bahas bahwa ini satu bukti secara spek kolam, secara besarnya kolam, secara besarnya filtrasi, medianya dan lain-lain itu tidak ada yang wow gitu loh. Maksudnya itu terkadang kan, ya maaf ya, meskipun saya juga pond builder, tapi kadang ada beberapa rekan-rekan kita pond builder yang menurut saya kadang agak over promo. Dalam artian itu, maaf ya sekali lagi, ini tidak ada bermaksud menyinggung siapapun, tapi untuk kita belajar sama-sama. Tapi intinya adalah jangan punya pikiran bahwa kalau kolamnya speknya bagus, kolamnya jumbo, kolamnya besar, filternya speknya sampai 50% lebih, bahkan saya pernah buat yang 70% di fasilitas bles, memang ikannya bles biasa-biasa, segitu-segitu aja gitu loh. Kualitasnya sama ini beda jauh, saya masih ngomong apa adanya. Kemudian nanti Anda mau pakai alat mesin RDF, mau pakan merek A, merek Z, produksinya luar negeri sampai luar angkasa, ya sekali lagi itu tidak menjamin. Lah terus gimana nih Pak Ade? Nah ini yang nanti kita akan bahas teman-teman ya. Nah jadi kapasitas ini kurang lebih kolam sama filter itu sekitar 12 kubik. Ya, dan saat ini ikan ini di sini juga jumlahnya ada 12. Nah sekarang kamu fokus ke ikannya Val. Tuh lihat ya, di sini ikan import semua, mayoritas dari senior saya, Ko Aseng Tomodachi yang ada di Puncak. Ya, beliau juga sudah cukup lama berlangganan dengan Tomodachi. Nah teman-teman, beliau ini dari dulu waktu awal kenal Bles, beli dari Bles, selalu suka ikan nisai. Ikan nisai itu ikan yang usianya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun, size itu antara 40 sampai 50 BU. Kenapa teman-teman? Karena menurut beliau, saya juga belajar banyak dari beliau, ikan nisai itu ibaratnya sudah kelihatan progresnya. Ini bakal bisa bagus atau enggak, bisa jumbo atau enggak, bisa jambonya ideal proporsional atau enggak, itu dari nisai. Kalau masih tosai, itu memang gamblingnya juga makin tinggi teman-teman. Itu yang harus dicatat teman-teman. Nah, apakah berarti semua ikan nisai itu pasti bagus Pak? Enggak juga gitu loh. Tadi yang namanya kolamnya, spek filternya, pakannya, medianya, equipmentnya, apakah menjamin Pak? Tidak juga. Nah teman-teman, kita akan sekali lagi kasih contoh case-nya per case-nya di kolam ini ya. Nanti jangan saya omongannya dipakai, dipotong-potong, nanti dianggap nyerang tertentu atau apa. Saya cuma mau edukasi begini loh teman-teman. Di satu kolam ini, 12 ekor ini, beliau sudah sangat selektif milih ikannya. Beliau, saya tahu beliau udah 5-6 tahun lebih kenal. Nggak gampang untuk nawarin ikan ke beliau. Bukan masalah harganya, tapi yang benar-benar cocok dengan selera taste-nya beliau. Tadi beliau juga ngomong kalau cuma cari ikan mahal tuh mau uang berapapun nggak ada habisnya deh. Tapi kan kita cari ya jujur dengan budget yang wajar. Tapi ikan ini punya potensi untuk jumbo dan kualitasnya tetap bagus. Ya, kamu shoot nih ikan ini satu nih. Kohaku ini. Kohaku ini ya? Ya, bandingin sama yang lain. Umur rata-rata sama, di kolam yang sama, dengan media filter yang sama, dengan pakan yang sama. Tadi beliau juga bilang yang ini memang nggak berhasil istilahnya. Padahal beliau udah selektif. Ada satu lagi kok aku ginrin. Coba Noval yang lihat, yang mana coba ikannya. Oh, ini. Nah, beda nggak sama yang lain dua ini? Beda. Beda. Nah, saya bilang kalau untuk patokan yang berhasil di sini, ini salah satunya red karasi nih. Ini 90 up. Nah sebentar nih, coba red karasinya kamu shoot. Yang merah yang di bawah tuh. Ini 90 cm up, mungkin feeling saya mungkin ya 90 something lah, 95 BU ya mungkin ya. Beda nggak bodinya? Jauh ya? Jauh kan. Ogon ini dari Maruse tadi beliau bilang. Ini kayaknya 80 up. Beda nggak? Beda. Kohaku yang di bawah bandingin sama kohaku yang tadi yang kurang berhasil. Tuh. Nah, jadi teman-teman, apa sih sebetulnya saya juga orang yang nggak suka berteori ribet, saya juga orang yang nggak suka terlalu bertele-tele. Simpelnya satu teman-teman, bahan dan genetik ikan yang paling penting. Ini bukti loh, satu kolam loh. Kalau yang ya, makanya sama. Kadang makanya saya sedih banget kalau ada promosi yang pakan merek A bisa bikin koi Anda jumbo, bisa bikin koi Anda champion, bahkan bisa bikin koi Anda warnanya merah. Loh, teman-teman, sederhananya begini. Kalau beneran pakan itu efeknya sesakti itu, berarti nggak ada ikan mahal. Kita semua beli ikan murah dari kecil, dikasih pakan yang katanya promosinya sampai luar angkasa tadi, ya sebagus apapun itu, nanti ikan bakal jumbo, bakal GC semua kan gitu. Nyatanya kan tidak teman-teman. Ini satu bukti di kolam ini aja ada 2 yang gagal.
gitu loh. Padahal dengan treatment yang sama, filtrasi yang sama, kolam juga nggak terlalu gede, pakan nih ya, nih Pal, saya kaget, saya nanya tadi masalah pakan, karena memang maaf ada beberapa aliran yang, sekali lagi ya, saya kalau nggak setuju jangan nanti saya dianggap menyerang, tapi kalau saya itu setuju dengan Pak Tekno, makan itu secukupnya. Jadi sehari makannya, ini cuma 3 cangkir ini, 3 cangkir ini, ya sehari 2 kali. Berarti kalau dihitung-hitung paling 200-250 gram. Segituan doang. Nggak terlalu banyak-banyak banget. Pakan komposisinya hanya high growth sama wejem. Ya, pakai merek yang Sakihikari. Ya, tapi sekali lagi ya, jangan nanti saya nyebut ini dianggap yang lain mereknya jelek. Enggak, teman-teman. Tapi di vlog kali ini yang saya mau tekankan bukan merek pakannya, bukan merek isi media filternya, bukan spek kolamnya, bukan besar kolamnya, bukan pakan sakti apa dan lain-lain, tapi lebih ke genetik atau bahan ikan. Itu tetap nomor 1, teman-teman. Ya, saya boleh argumen saya ini boleh sampaikan. Bahkan saya juga sangat yakin senior-senior saya pun juga setuju bahwa genetik ikan atau bahan ikan itu tetap yang number 1. Gitu loh. Mau Anda mau farmnya import merek A, Z, farm A sampai Z, mau lokal mau apapun, tetap nomor 1 bahan atau genetik ikan. Dan kita jangan menilai ikan hanya dari lokal atau importnya, tapi ya lebih lihat ke case to case ikan itu sendiri. Nih kasih makannya cuma segini nih teman-teman, sehari 3 kali. Tuh, kelihatan sih kalau air yang dipuspakan, kualitas airnya mau speknya sebagus apapun, nggak bisa sekristal ini, nggak bisa sebening ini. Tuh, ya, tuh RDF-nya setiap sekian detik nge-flash, ya standar lah, maksudnya nggak ada sesuatu yang spesial, nggak ada sesuatu yang istimewa. Spek pun saya lihat juga baik spek media, spek equipment, spek kolam, tidak ada yang menonjol juga. Tapi yang paling harus kita ibaratnya garis bawahi atau benang merahnya yang kita harus belajar dari beliau ini, ya mohon maaf beliau udah pesan nama apa nggak mau disebut ya, tapi termasuk salah satu senior penghobis koi, ya saya kenal udah 6-7 tahun lebih. Beliau juga ngingetin saya, tetap genetik deh yang paling penting deh. Satu kolam ini aja ada yang gagal, padahal saya udah selektif. Saya belinya juga nggak murah, kemudian juga udah dikiping dengan perilaku yang sama, dengan perlakuan yang sama, baik secara air, pakan, dan lain-lain, ya tetap, kalau yang nggak jadi, nggak jadi. Kalau yang jadi-jadi seperti Ogon, Kohaku ini, Red Karas itu, soanya tuh Pak. Tuh, ya di sini soa marutannya nih. Tuh, ya, dan jangan berharap ya teman-teman, ikan seperti ini harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, jangan berharap teman-teman, ini udah 2 digit semua, ke atas. Ya, bahkan tadi dia bilang bahwa nisainya pun itu nggak ada yang nisai di bawah 300.000 yen. Atau nggak ada yang di bawah 30-an lah, plus minus. Ya tahu, saya juga ingat dulu beliau juga ambil ikan dengan blast ya antara harga-harga segitu. Under 50 tapi antara 20-30 something. Itu pun nisai ya, belum segede ini. Kalau beli udah segede ini, sejadi ini ya teman-teman cek sendirilah. Berapa kira-kira red karasi yang dengan kualitas seperti ini dan ukurannya hampir 1 meter. Ini nggak ada bocornya sama sekali loh Pak. Iya. Ya minusnya cuma di sirip aja, sirip dayung itu kebuka ada putihnya dikit, itu doang. Tapi kalau yang lain secara overall, fukurinya, beninya, stud bodinya juga segede ini, nggak bengkong. Loh Pak, banyak Pak ikan jumbo, tapi ingat tidak semua ikan jumbo kualitasnya bisa tetap bagus atau stabil. Kalau yang cuma jumbo-jumboan tapi ikannya udah bengkok, udah kayak keris, udah kayak ikan purba, ya itu nggak usah diomong lagi teman-teman ya. Tuh, ini Asagi juga sebetulnya bagus, tapi tadi saya juga ngobrol dengan beliau. Muncul beni liar sedikit lah di pangkal ekor. Memang mestinya ini harus dirapiin atau di-cutting, tapi beliau nggak mau. Udah, uang juga nggak untuk show, untuk dinikmatin, kasihan juga ikannya. Ya udah, nikmatin aja udah. Dengan kolam yang seperti ini, dengan spek yang seperti ini, kasih makannya juga santai. Sehari 3 cangkir seperti ini kali 2. Tapi teman-teman bisa lihat ikan di sini yang tembus 90-an BU up ada sekitar 5 ekor lebih. Yang 80 BU juga sekitar 2-3 ekor, yang lain masih sekitar 55 sampai 60 BU. Dan beliau juga mengakui tidak semua pilihan beliau berhasil. Contohnya dari 12 ekor ini di kolam ada 2 yang gagal. Tapi kan prosentasenya kecil. Berapa berarti? 20% tidak ada lah ya. Ya kan, yang lainnya kan termasuk beliau puas dan ibaratnya seperti yang diharapkan. Nah, jadi teman-teman, poinnya pentingnya dari vlog kali ini adalah mari kita bijak dalam melihat promosi-promosi yang di luar sana, baik mulai dari pakan, treatment-treatment obat-obatan, vitamin, equipment, media,
spek kolam dan lain-lain. Ingat, itu tidak menjamin, ya kan? Tetap paling penting bahan ikannya. Tapi ya memang spek kolamnya bagus, spek filternya bagus, pakannya bagus, kolamnya besar, filternya besar, bahan ikannya genetiknya, ya itu mantap, ibaratnya lengkap, bagus semua. Tapi di sini teman-teman, yang saya ulang kesimpulannya, dengan kolam yang tidak terlalu besar, dengan spek filter yang menurut saya juga standar, tidak terlalu istimewa, dengan pakan pemberian yang juga cuman sedikit menurut saya, bahkan untuk ikan segede ini dan sebanyak ini, teman-teman bisa lihat hasilnya. Ya, nah jadi semoga melalui video ini kita bisa terus belajar sama-sama. Sekali lagi loh ya teman-teman, saya di sini tidak mau menyerang siapapun, tidak ada maksud menjelekkan siapapun, tapi mumpung ada bukti nyatanya. Karena saya tuh paling suka memberikan edukasi, memberikan contoh itu dengan bukti-bukti yang nyata gitu loh. Kebetulan beliaunya nggak bisa saya ajak ngobrol seperti ini. Mungkin teman-teman kalau dengar dari beliau sendiri mungkin akan lebih mantap ya. Tapi tadi saya udah sebelumnya nanya-nanya, dan semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran dan edukasi yang positif. Dan sekali lagi teman-teman, tetap dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.